Oke, setelah memilih halaman kosong tadi, akan muncul satu buah jendela yang sudah disediakan satu dokumen kosong yang masih baru. Jika dilihat dari bagian atas, file name-nya masih default dokumen 1. Jadi untuk membiasakan diri ketika teman-teman membuat satu buah dokumen, itu adalah dengan menyimpannya terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa browse di sini, kita cari folder mana tempat kita menyimpan file. Untuk lebih aman adalah simpan di D. Biasanya pada saat kita mungkin perlu install ulang komputer, file di C ini akan hilang, sedangkan file di drive D ini masih akan bertahan. Jadi kita cari foldernya, kemudian kita pilih misalnya di soal latihan Word. Nah, berarti di sini adalah tempat saya menyimpan dokumen yang baru kita bikin tadi. Tinggal kita rename saja, ganti nama, misalnya tutorial, langsung klik save, maka otomatis nama filenya berubah. Kebiasaan menyimpan file di awal seperti ini akan membantu teman-teman mengetahui di mana file tersebut disimpan, ketimbang teman-teman pada saat bikin dokumen sudah selesai langsung asal save saja. Biasanya akan diarahkan ke folder yang default. Kemudian kita lanjut. Di jendela Microsoft ini ada beberapa buah tab yang tersedia di bagian atas. Di tab Home sini adalah bagian yang paling sering teman-teman gunakan. Kita mulai dari sini. Di sini adalah ada satu buah combo box untuk pemilihan jenis font. Jadi kalau ingin mengubah jenis font di sini, font size atau ukuran font, atau kalau misalnya teman-teman merasa bingung ukuran 12 itu sebesar apa, 14 sebesar apa, kita contoh misalnya satu buah kata, kita blok. Di sini ada fungsi untuk menambah ukuran font atau mengurangi ukurannya seperti ini. Jadi kalau teman-teman merasa saya bingung 18 itu sebesar apa, 20 itu sebesar apa, teman-teman tinggal memilih menggunakan tombol ini, increase font size atau decrease. Decrease di sini akan mengurangi ukurannya. Kemudian di sini ada pilihan bold, yaitu untuk menebalkan tulisan, italic, dan underline. Italic di sini untuk huruf yang miring. Kemudian underline adalah penambahan garis bawah. Lalu di sini ada fungsi lain yaitu strike through, yaitu memberikan garis pada satu buah kata atau kalimat. Kemudian misalnya pada saat teman-teman mengetik membutuhkan format yang mungkin tidak tersedia tulisannya di keyboard, contohnya oksigen, itu kan O2, O2 nya itu biasanya ada di posisi bawah, maka kita bisa menggunakan tombol subscript. Kemudian misalnya di sini 100 salah, saya ulangi. Misalnya di sini 100 derajat Celcius. Nah, kita bisa menggunakan huruf O untuk mempermudah penambahan simbol derajat. Kemudian kita pilih superscript sehingga akan terbentuk 100 derajat Celcius seperti ini. Jadi ini adalah contoh operasi paling sederhana yang bisa saya gambarkan. Kemudian di sini ada format highlight color. Jadi kalau misalnya dalam satu buah paragraf teman-teman ada bagian yang mau di highlight, kita contoh di sini. Tinggal kita blok saja, misalnya dari sini sampai komersial, kita berikan highlight. Dan warnanya bisa dipilih sesuai dengan keinginan. Kemudian di sebelahnya lagi
ada yang namanya font color. Jadi kalau misalnya ingin mengubah warna fontnya menjadi warna merah, tinggal kita cari warnanya. Kalau misalnya warnanya merasa tidak tersedia di palet sini, kita bisa pilih more color. Jadi di sini teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak lagi jenis-jenis warna. Kemudian untuk mempermudah tutorial, kita ke file di sini yang sudah tersedia, satu buah teks, satu file teks yang lengkap dengan tabel dan yang lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman diberikan satu buah tugas atau pekerjaan untuk membuat dokumen atau apapun itu menggunakan Microsoft Word, sebagai contoh seperti ini, satu buah file yang berisi tentang informasi Microsoft Windows 95. Di sini filenya sudah terformat semuanya seperti ini. Nah, untuk menghasilkan satu buah dokumen yang seperti ini, teman-teman itu disarankan untuk mengetik dulu semuanya sampai selesai, dari bagian judul sampai ke paragraf atau kalimat paling terakhir, diketik selesai, baru nanti di edit. Jadi kita kembali ke sini. Saya sudah menyediakan satu buah file. Ini adalah file yang sama, hanya saja versi yang belum diedit. Jadi kita ketik dulu judulnya, ketik dulu semua isinya tanpa diedit. Kemudian kita bisa mulai dengan menambahkan simbol. Jadi untuk penambahan simbol seperti ini, kita bisa mencari di tab insert sebelah sini, kemudian cari yang namanya simbol. Kalau misalnya di bagian sini tidak tersedia, kita bisa mencari di more symbol. Nah, di sini akan muncul, tinggal kita cari kira-kira simbol yang kita inginkan itu ada di sebelah mana. Sepertinya bukan, kita cari di Windows 3. Ini juga tidak ada. Nah, di sini gambar icon Windows. Untuk menambahkannya, teman-teman bisa double klik atau klik simbol yang ingin dipilih, kemudian pilih insert. Maka akan terjadi penambahan satu buah simbol. Dan untuk penambahan simbol, pastikan kursornya itu sudah diarahkan ke tempat untuk penambahan simbol tadi, seperti ini. Kemudian kita balik ke file utama yang sudah diedit. Di sini warna fontnya itu berubah menjadi warna merah. Kita ubah dulu blok bagian judulnya, kembali ke tab home, ganti ke warna merah. Kemudian kita lihat ukuran fontnya di sini adalah sekitar 22 ya. Kalau kita lihat di sini ukuran fontnya adalah 22, tinggal kita samakan saja. Lalu kalau jenis fontnya ingin disamakan, tinggal kita lihat pilihan font yang sudah ditetapkan, Bradley Hand. Kita kembali ke sini. Jadi kalau misalnya harus dicari dengan scroll satu persatu, itu akan sangat sulit dan membutuhkan waktu. Jadi kita bisa klik satu kali di sini, kemudian kita ketik Bradley, maka dia akan muncul rekomendasi fontnya. Jika sesuai, tinggal kita enter, maka fontnya akan disesuaikan dengan yang judul sini. Dan perbedaannya adalah tulisan yang di sini tipis dan di sini lebih tebal. Tinggal kita tambahkan bold di sini. Kemudian untuk menggeser tulisan yang dari awalnya rata kiri menjadi ke tengah di sini, kita bisa melihat pilihan di bagian paragraf. Di sini ada pilihan alignmentnya, align left, center, align right, atau justify. Untuk menyesuaikan dengan judul di sini, kita bisa memilih
align center, maka dia akan sama seperti ini. Kemudian di bagian simbol akan diperlakukan sama seperti font yang lainnya. Ini nampak kecil karena kita belum mengubah ukurannya menjadi 22. Bagian judul sudah selesai. Kita lihat di sini ada huruf K yang besar sampai mengambil space 3 baris. Ini dinamakan fungsi drop cap. Drop cap di sini kita bisa mencari di tab ini. Huruf K yang besar di sini mengambil space 3 baris. Ini dinamakan drop cap. Jadi seperti yang tadi di awal disampaikan, semua file di sini kita ketik selesai dulu, baru kita format satu-satu. Hal ini berlaku juga dengan fungsi drop cap di sini. Jadi kita tinggal blok saja huruf K di sini. Kemudian kita cari di tab insert. Di bagian teks di sini ada yang namanya fungsi drop cap. Jadi dia akan memberikan special effect sesuai dengan yang kita inginkan. Jika menyesuaikan dengan file tadi, dia akan mengambil space 3 baris. Kita pilih drop cap option saja. Di sini ada pilihan, apakah tanpa drop cap atau drop ke dalam ataukah dalam margin. Untuk menyesuaikannya kita pilih yang drop, kemudian jumlah baris yang di drop itu adalah 3 baris, sama seperti file yang tadi. Kita oke kan, maka dia akan di drop ke bawah sebanyak 3 baris seperti ini. Kemudian untuk pemformatan tulisan di sini itu menggunakan fungsi-fungsi yang sudah dijelaskan di awal, yaitu fungsi bold, italic, atau underline, atau mungkin kombinasi ketiganya. Kemudian kita lanjut ke paragraf yang di bawah sini. Berbeda dengan paragraf di atasnya, dia rata kiri. Paragraf ini dia rata kanan. Untuk bisa menghasilkan paragraf yang sama, rata kanan, itu caranya sangat mudah. Kita tinggal blok saja paragraf tersebut. Kemudian kita cari di tab home. Di bagian paragraf ini ada fungsi alignment tadi, tinggal kita pilih align right, maka dia akan otomatis rata kanan. Kemudian untuk jenis font sama seperti tadi, kita tinggal arahkan kursornya ke paragraf yang bersangkutan. Kita lihat jenis fontnya Kristen ITC. Kita balik ke paragraf di sini yang sudah diblok. Klik satu kali, ketikkan Kristen, nah dia muncul Kristen ITC, enter. Maka dia akan otomatis merubah fontnya. Tinggal kita samakan aja, ukuran fontnya adalah 16. Bisa menggunakan tombol ini, increase font size 14, 16. Ini adalah cara simpelnya. Kemudian kita lanjut di bagian bawah sini. Paragrafnya itu rata tengah, dan di bagian bawahnya lagi paragraf berikutnya rata kiri dan rata kanan. Jadi kita bisa mencoba ke 4 alignment di sini. Paragraf berikutnya adalah align center atau rata tengah, atau teman-teman bisa menekan kombinasi antar 2 buah tombol di keyboard, yaitu CTRL plus E untuk center, kemudian kombinasi CTRL plus L itu fungsi rata kiri, dan CTRL plus R itu untuk rata kanan. Sedangkan untuk justify itu CTRL J. Nah, mari kita coba untuk bagian bawah di sini. Kalau belum disetting rata kiri kanan atau justify, maka bagian sebelah
kanan di sini akan berantakan. Nah, mari kita coba mengubahnya dengan menekan tombol Ctrl J. Jadi kita membiasakan diri menggunakan shortcut yang sudah disediakan. Jadi saya tidak mengklik tombol ini, tapi saya menekan kombinasi huruf tombol Ctrl dan J, Ctrl J. Jadi ini akan sangat mempercepat ketimbang kita harus mengarahkan pointer. Untuk format alignment sudah, format font sudah, untuk jenis dan ukuran fontnya juga sudah. Kemudian tadi mengatur warna font. Kita lanjut ke bagian pinggiran ini yang membingkai halaman, itu namanya page border. Meskipun jarang digunakan, tapi kita mencoba mengetahui fungsinya saja. Jadi di bagian file ini sudah ditambahkan page bordernya, tapi kita bisa mengubah atau menambahkan page border. Teman-teman bisa mencari tab design, kemudian arahkan ke bagian ujung kanan, ada yang namanya page border. Nah, di sini teman-teman bisa memilih mau style bordernya yang seperti ini yang sudah ditambahkan, atau mau yang ada gambarnya, ada warnanya, itu di bagian art. Misalnya kita coba pilih salah satu yang gambar pohon kelapa saja, kemudian tinggal kita pilih oke, maka bordernya akan dia tambahkan secara otomatis. Kemudian kita masih tetap di halaman yang pertama ini. Jika teman-teman melihat di bagian pojok kiri atas dari dokumen ini ada tulisan yang tidak bisa diklik. Jika diklik satu kali, berbeda dengan bagian isinya. Di bagian atas dan bagian bawah dokumen ini bisa kita tambahkan tulisan atau nomor halaman menggunakan format atau fungsi insert, header, and footer. Jadi kita bisa menambahkan header di tab insert sini untuk tulisan di bagian atas, ini namanya header, dan tulisan yang di bagian bawah dokumen itu namanya footer. Kemudian ada pilihan untuk penambahan page number seperti ini. Jadi untuk penambahan page number ini sangat sederhana. Kita coba remove dulu, kemudian kita tambahkan lagi dengan klik page number. Di sini ada banyak pilihan penempatan nomor halaman. Jika kita menyesuaikan dengan yang tadi, berarti dia ada di halaman bagian bawah halaman. Nah, di bagian bawah halaman masih ada pilihan apakah penomorannya ini mau di sudut kiri, tengah, atau kanan. Menyesuaikan dengan tadi, kita pilih bottom of page, kemudian pilih yang tengah, maka nomor halaman akan otomatis ditambahkan. Jadi di sini halaman pertama, jika di bagian halaman kedua itu tidak muncul, jika bagian halaman kedua tidak muncul, itu teman-teman bisa melihat ada fungsi different first page di sini. Centangnya dihilangkan saja. Kemudian kita tambahkan lagi, kita kembali lagi ke page number tadi, kita remove, kita tambahkan bagian bawah tengah seperti tadi, maka halaman 1 sudah terbentuk, halaman 2 terbentuk, dan seterusnya. Jadi jika bagian halaman pertama saja yang terbentuk nomor halaman, maka bagian di first page ini centangnya dihilangkan. Jika sudah, teman-teman bisa klik close header and footer, atau double klik di luar area header atau footer, double klik. Untuk mengubahnya juga sama, double klik di sini, double klik keluar untuk selesai. Kemudian di bagian atas header tadi, kita juga bisa langsung double klik di sini. Kita tambahkan misalnya Fakultas Teknologi
informasi. Kalau sudah, double klik keluar, maka di setiap bagian kiri atas halaman itu akan ditambahkan header dengan nama Fakultas Teknologi Informasi. Di bagian halaman kedua ada, halaman ketiga juga ada. Hal ini sama berlakunya dengan bagian footer. Teman-teman double klik, kemudian kita ketikkan misalnya WDP. Jika sudah selesai, double klik keluar, maka footer juga sudah terbentuk. Kemudian kita coba lanjut ke halaman kedua. Nah, di sini tadi ada yang sudah saya contohkan di awal. Jika kita ingin mengetik misalnya 10 derajat Celcius, simbol derajat ini tidak tersedia langsung di keyboard kita, tapi kita dapat mensiasatinya dengan cara mengetikkan huruf O kecil. Saya hilangkan dulu ini pengaturannya. Kita ketikkan huruf O kecil saja, jadi kita tidak perlu bersusah payah mencari di simbol tadi. Kita blok huruf O tadi, kemudian cari yang namanya superscript, maka dia akan mengecilkan huruf tersebut dan digeser ke atas sehingga akan terlihat seperti simbol derajat. Itu adalah cara sederhananya. Kemudian kita ke bagian bawahnya lagi. Ini adalah simbol lebih kurang. Nah, simbol lebih kurang ini kita bisa temukan di insert simbol. Simbol lebih kurang ini biasanya cukup sering digunakan, maka akan langsung muncul di bagian sini. Pada saat teman-teman menekan simbol, dia akan langsung muncul rekomendasinya. Tinggal klik, maka dia akan menambahkan seperti itu. Kemudian kita lanjut, di bagian bawah sini ada satu buah tabel kecil yang terdiri dari 3 buah kolom. Kolom pertama kolom nomor, kolom software, kolom hardware. Kemudian dia terdiri atas 4 baris. Baris ke 1, 2, 3, 4. Untuk penambahan tabel itu sangat sederhana. Tinggal kita arahkan saja kursor kita ke bagian kosong, kemudian kita cari di tab insert. Tepat di bawahnya itu ada fungsi penambahan table. Nah, di sini ada cara cepat untuk membuat tabel tanpa harus mengklik insert table. Jadi kita coba cara pertama dulu. Jadi kalau kita lihat ke contoh di bawahnya, kalau tabel di sini terdiri atas 3 kolom, 4 baris. Tinggal kita arahkan saja 3 kolom, 1, 2, 3, 4 baris, 1, 2, 3, 4. Nah, maka dia akan terbentuk otomatis satu buah tabel yang tinggal kita sesuaikan saja ukurannya. Ini bisa digeser, jadi arahkan pointer di antara garis sampai pointernya berubah menjadi pointer yang panah kiri kanan. Klik dan tarik, klik tarik dan geser, sesuaikan dengan ukuran yang diinginkan. Di sini juga sama, klik dan tarik, disesuaikan saja. Kemudian bagian dalam kolom dan tabel ini bisa diketik, bisa diisi, dan seterusnya. Atau kalau misalnya teman-teman mengambil source atau sumber dari internet, kemudian agak banyak untuk diketik, teman-teman bisa copy dan paste. Oh, dia langsung menambahkan kolom. Coba kita blok. Nah, jadi itu adalah cara cepatnya. Kalau misalnya kesulitan harus mengetik satu-satu. Untuk penambahan tabel sudah. Kemudian kalau kita lihat di bagian bawah sini ada satu buah gambar membentuk kapsul. Ini adalah fungsi shape. Shape di sini juga ada di tab
insert, kita lihat di tombol keempat setelah table 1, 2, 3, 4 di sini. Jadi kita bisa menambahkan shape dengan berbagai macam bentuk, dan untuk bisa menghasilkan shape seperti ini kita cukup memilih shape yang rounded rectangle. Jadi ada banyak jenis, ada kotak biasa seperti ini, kemudian ada yang namanya rounded rectangle. Klik dan tarik. Nah, kalau kita hanya bikin klik dan tarik, bentuknya kan tidak sama dengan yang di soal. Itu pada saat teman-teman mengklik di shape-nya, khusus rounded rectangle, itu ada tombol kuning di bagian sudut. Arahkan pointernya sampai pointernya berubah menjadi panah putih. Klik dan tarik. Diklik dan tarik hingga bentuknya sama seperti yang di atas. Jadi rounded rectangle di sini juga bisa digunakan untuk menghasilkan kotak yang sama seperti ini dengan cara menggeser titik kuning tadi. Jadi kalau kita geser mentok keluar, dia akan mengkotak, tarik ke dalam, dia akan membulat. Kemudian untuk penambahan tulisan itu bisa langsung ketik saja hurufnya di keyboard, maka dia akan menambahkan otomatis. Atau kalau misalnya tidak, teman-teman bisa double klik OWDP seperti ini. Untuk mengubah warnanya itu teman-teman bisa mengklik ke shape ini, kemudian cari tab format di bagian paling ujung. Nah, di sini ada banyak pilihan. Teman-teman bisa mengganti warnanya, misalnya ganti ke warna orange. Kemudian garis pinggirnya juga bisa diganti dengan warna yang serupa. Di bagian format shape di sini ada banyak yang bisa diatur, tidak hanya shape-nya sendiri, tapi kita juga bisa mengubah fontnya. Misalnya fontnya putih nggak kelihatan, ganti jadi hitam saja. Kemudian kita bisa mengubah ukuran fontnya seperti itu. Lalu di bawah sini ada tulisan Windows 95. Ini adalah word art yang tersedia di tab insert di bagian ujung, di bagian tepatnya di bagian atas drop cap tadi. Jadi teman-teman bisa mengklik word art di sini dan melihat kira-kira bentuk mana yang mendekati. Kita coba pilih yang ini saja, maka dia akan langsung muncul. Ini dia langsung muncul Windows 95 karena sebelumnya saya sudah pernah mengetikkan kata Windows 95 sebelumnya. Jika ingin mengubahnya, tinggal diarahkan saja pointer ke dalam word art ini. Kemudian misalnya kita ubah menjadi Windows 10. Dan formatnya ini juga bisa diubah sesuai dengan keinginan. Misalnya seperti ini. Lalu untuk penempatannya ya tinggal diklik dan tarik. Jadi teman-teman klik dulu word artnya sama seperti shape tadi, klik hingga ada border seperti ini dan tarik, arahkan kepada word art atau shape-nya sampai pointernya membentuk 4 arah seperti ini, klik dan tarik dan digeser sesuai penempatan yang diinginkan. Kalau sudah, untuk materi terakhir di tugas kali ini adalah ini, penambahan rumus. Jadi untuk mungkin mengerjakan tugas dari mata kuliah tertentu yang membutuhkan penambahan rumus yang rumit, akan sulit ketika teman-teman mengetik manual. Jadi penambahan rumus seperti ini bisa digunakan fungsi equation. Equation di sini bisa didapatkan di tab insert,
dan teman-teman cari di bagian ujung kanan, tepatnya di atas simbol. Jadi equation di sini ada banyak pilihan. Teman-teman klik insert equation, maka dia akan memunculkan satu buah di bagian tab insert di sudut kanannya, tepatnya di atas simbol, ada satu buah tombol yang namanya equation. Tinggal diklik saja, maka akan ditambahkan otomatis satu equation yang kosong. Bisa kita ketik manual dengan tulisan biasa, atau kita cari fungsi-fungsi atau simbol-simbol yang ada di sini. Jika kita menyesuaikan dengan rumus di bawah, ini adalah fungsi rumus limit. Kita coba cari fungsi limit. Rumus limit ada di sini. Jadi dia sudah menyediakan template-nya atau formatnya. Kita pilih saja yang limit, mana ya? Kok cuma ini? Limit. Nah, di sini. Jadi dia ada bagian kosong di bawah dan kosong di sebelah kanannya. Bagian kotak kosong ini bisa kita menambahkan rumus yang lainnya. Jadi kalau dia di bawah sini, kalau kita lihat limit x panah kanan 0. Nah, untuk x panah kanan 0 itu bisa kita ketik manual atau kita cari di bagian simbol. Kita cari dulu simbol X. Tidak ada. Huruf X-nya di mana? Nah, ini Greek letter. Jadi di bagian simbol ini ada banyak pilihan. Untuk mendapatkan huruf X yang serupa seperti ini, kita pilih yang Greek letter, kemudian klik huruf X yang serupa. Greek letter. Kemudian untuk penambahan simbol panah itu bisa kita cari di bagian row, cari yang panah kanan, arah kanan seperti itu, kemudian ketik angka 0 di sebelahnya, maka sudah terbentuk limit X panah kanan 0. Kemudian untuk huruf X di sini kalau dirasa kurang mirip, kita bisa menambahkan sendiri dengan X yang biasa ada di tombol keyboard. Tinggal ditekan saja tombol X-nya. Kemudian kalau sudah, kita beralih ke bagian kanan yang kosong. Contoh di bawah ini dia seperti pecahan atau fraction seperti ini. Kita bisa menambahkan fraction ke bagian yang kosong dengan cara pilih fraction yang kira-kira sama seperti di bawah, yaitu yang pertama ini. Kalau sudah kita klik, maka dia akan menyediakan fraction atau pecahan yang di bagian atas dan bawahnya ini masih kosong, bisa kita isi. Jadi kita tinggal arahkan saja pointernya ke bagian yang kosong, tekan 1, kemudian dikurangi cos 6x. Nah, cos 6x di sini kita bisa ketik manual atau mungkin kita cari di fungsi trigonometri. Kemudian di sini ada cos. Nah, di bagian dalam bisa kita isi manual dengan 6x. Kemudian di bagian bawah sama juga,
cos 8x, kita cari di fungsi trigonometri di sini, cos 8x, kemudian dikurangi 1. Kalau sudah, tinggal klik ke arah keluar di mana saja. Dan kalau misalnya ingin menggeser posisinya, itu bisa kita tarik. Kok kemudian jika ingin menggeser posisinya, tinggal kita klik saja equation tadi, arahkan dengan menggunakan alignment, mau rata kiri, rata ke tengah, atau kanan. Jadi ini adalah materi untuk kita minggu ini. Jadi materi dasar, masih pengenalan dasar untuk di fungsi dari beberapa tab. Lebih tepatnya kita hanya mempelajari 3 buah tab utama, yaitu tab home terkait format font, format paragraf, kemudian insert, tadi ada insert table, insert shape, kemudian drop cap, word art, symbol, dan equation. Dan di bagian desain kita menambahkan yang namanya page border. Jadi harapannya di minggu depan akan dikejar materi yang lainnya agar sebelum ujian tengah semester kita dapat menyelesaikan semua materi yang ada. Kemudian untuk latihan yang perlu teman-teman kerjakan, ada 2 buah latihan yang saya sediakan. Latihan pertama adalah tentang surat penawaran ini. Jadi hanya surat biasa dengan beberapa fungsi yang tadi sudah diajarkan. Hanya saja ada penambahan seperti ini, pemberian kolom. Jadi sama seperti dokumen yang Windows 95 tadi, di surat penawaran teman-teman itu harus mengetik dulu semuanya sampai habis, baru di format. Jadi saya beri contoh, ini kita kembalikan dulu. Kolom, kita kembalikan dulu kolomnya seperti semula. Nah, jadi untuk menghasilkan 2 kolom seperti tadi, teman-teman itu bisa ketik dulu semuanya, kemudian blok bagian paragraf atau baris yang ingin dijadikan 2 kolom. Kemudian teman-teman mencari tab layout, itu tab keempat dari home, dan cari yang namanya kolom. Jadi kalau sudah di blok, tekan kolom. Kita di sini bisa memilih mau 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, atau seterusnya. Kita pilih 2 kolom saja, maka dia akan hanya mengubah kolom yang di bagian sini, dan di bagian bawahnya akan diteruskan 1 kolom. Jika teman-teman sudah terlanjur mengubahnya 2 kolom dan ingin mengetiknya lagi, saya beri contoh berikut ini, kami lampirkan. Maka dia akan mengikuti format 2 kolom tadi, dia tidak akan lari ke 1 kolom. Itu yang menjadi alasan kenapa kita harus ketik selesai dulu, baru format, seperti itu. Kemudian untuk table itu kita tinggal tambahkan seperti tadi. Yang menjadi pembeda hanya di bagian sini, dia 1 baris hanya 1 buah kolom. Caranya adalah dengan kita blok saja. Saya ambil contoh yang di bagian bawah sini, kita blok 3 kolom tadi, kemudian kita ke layout, jadi dia di bagian ujung. Di sini kita bisa menggabungkan selnya. Jadi ada fungsi merge cell, fungsinya adalah untuk menggabungkan 3 buah kolom menjadi 1 sel, 1 baris.
Kemudian untuk di bagian baris kedua ini kan terdiri dari beberapa kolom. Nah, untuk bisa memecah dari 3 kolom menjadi 5 kolom, kita tinggal arahkan saja misalnya ke kolom tengah di sini. Kita pilih yang split cell. Misalnya dalam satu baris di sini, number of row, satu baris, 2 kolom. Kita klik OK, maka dia akan terbentuk 2 buah kolom hanya khusus di bagian baris sini saja, seperti itu. Kemudian untuk yang di bagian bawah di sini, ini kita bisa menggunakan fungsi insert picture. Kita memasukkan gambar. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak mempunyai gambar tanda tangan seperti ini, itu bisa menggunakan gambar yang lain, misalnya gambar yang didapatkan di online atau gambar yang sudah tersedia. Misalnya saya ambil contoh gambar yang ini, double klik saja dan tinggal kita sesuaikan ukurannya. Misalnya ini saya hapus dulu, kita kecilkan lagi. Aduh, nah, tinggal teman-teman atur saja ukurannya, disesuaikan. Kemudian di bagian atas di sini, kop suratnya ini bisa teman-teman bikin menggunakan table. Jadi di bagian atas di sini ada kop surat, teman-teman bisa menggunakan fungsi insert table supaya teman-teman tidak perlu bingung bagaimana cara menarik garis yang lurus dan simetris seperti ini. Jadi teman-teman arahkan ke tab insert, cari table, kita tambahkan saja table yang hanya berisi satu baris, satu kolom. Nah, kalau sudah, tinggal kita ketikkan saja di bagian dalam kolom tadi teks yang sama seperti ini. Lalu kalau misalnya tidak kita ubah formatnya, maka dia akan mengotak seperti ini, tidak akan terlihat seperti kop surat. Tinggal kita ubah saja di bagian layout atau di bagian desain juga bisa. Misalnya kita hilangkan dulu semua bordernya, jadi di bagian sini ada pilihan border, diklik, cari yang namanya no border. Kalau sudah, semua bordernya akan hilang. Tinggal kita tambahkan satu buah garis di bagian bawah. Kita coba cari yang lebih kurang agak mirip, ada yang ini. Kemudian pointer kita akan berubah seperti bentuk kuas. Kita klik saja di bagian bawah, maka akan terbentuk garis bawah yang lurus, sehingga kop surat akan dihasilkan dengan lebih rapi. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan cara lain, seperti di bagian desain ini ada yang namanya patch border and shading. Nah, di sini teman-teman juga bisa menggunakan fungsi border and shading untuk menambahkan garis bawah. Jadi misalnya kita cuma tambahkan garis bawah, maka kita klik tombol yang ini. Jadi dia akan menghasilkan format yang sama seperti ini. Atau mungkin teman-teman ingin sedikit repot, itu kita ke tab insert, cari yang namanya shape, kemudian pilih yang line atau garis, kemudian kita tarik manual. Nah, kalau kita menggunakan garis yang ditarik manual, itu biasanya agak sulit untuk menentukan apakah garisnya itu sudah lurus atau tidak, kemudian apakah dia sama panjang atau tidak, tapi tetap bisa digunakan. Teman-teman bisa memilih more lines, misalnya kita cari
apakah ada yang serupa? Oh, tidak ada. Paling hanya bisa mengganti ketebalannya saja, seperti ini. Sama-sama menghasilkan garis, namun tidak terlalu rapi, karena kalau kita lihat di bagian ujungnya tidak sama dengan yang di atas. Jadi cara membuat kop surat yang paling simpel adalah menggunakan table. Seperti di bagian bawah dokumen ini tersedia instruksi soal. Dia ada apa saja yang perlu ditambahkan di dalam dokumen ini, mulai dari format alignment, format font, kemudian header footer, page number, sampai shape. Nah, di bagian sini ada pengaturan format ukuran kertas dan format ukuran margin. Khusus untuk ukuran kertas dan margin, teman-teman bisa mencari di tab layout, yaitu tab keempat dari home. Di layout sini teman-teman bisa mengatur ukuran kertasnya di tombol size. Jadi layout, cari yang tombol size. Di sini akan tersedia beberapa format kertas yang umumnya digunakan. Sesuai yang tertera di soal di sini, menggunakan ukuran kertas letter. Tinggal dipilih saja. Jika tidak tersedia format letter di Word teman-teman, itu tinggal disesuaikan saja ukurannya, yaitu ya 21,59 cm kali 27,94 cm. Kalau sudah, berikutnya adalah format margin, yaitu 2,54 adalah 2,54 di setiap sisinya. Kita cari di tab layout lagi, tombol yang paling pertama sebelah kiri ada yang namanya margin. Ini muncul otomatis karena sebelumnya sudah saya tentukan. Jadi untuk ukuran seperti ini kita bisa custom sendiri di bagian paling bawah. Pilih custom margin. Kemudian di sini ada pengaturan untuk ukuran margin di atas, kiri, bawah, dan kanan. Jadi di sini teman-teman bisa mengetik manual, bisa dihapus 2,54 cm. Jadi cm ini di sini juga bisa diketik, enter. Lalu saya kembali lagi ke custom margin. Untuk penulisannya di sini itu tergantung pada komputer teman-teman. Hanya Indonesia, maka di komanya penggunaan koma biasa. Kalau misalnya formatnya itu format Inggris, maka 2,54 di sini akan ditulis dengan 2.54. Kemudian jika di komputer teman-teman itu tertulis 2,54 inci seperti ini, jadi dia berupa petik 2, teman-teman ya tinggal ganti saja. Misalnya di laptop teman-teman itu tertulis 1,2 inci seperti ini, teman-teman tinggal ganti saja, ketikkan 2,54 cm, lalu di OK kan saja. Jadi untuk ukuran kertas sudah, dan marginnya juga sudah. Nah, penyesuaian selanjutnya tinggal teman-teman atur saja. Di bagian surat penawaran juga nanti akan ditambahkan apa saja sih yang harus teman-teman atur atau tambahkan di bagian surat penawaran sini. Juga disediakan instruksi soal formatnya seperti apa dan apa saja yang perlu ditambahkan. Itu tertera di bagian akhir dokumen. Jadi ini tidak perlu diketikkan, cukup teman-teman baca saja. Yang dikerjakan itu adalah yang di halaman pertama, sama seperti yang di sini. Yang dikerjakan hanyalah halaman pertama dan halaman kedua. Jadi silakan baca instruksinya baik-baik, apa saja yang perlu dikerjakan. Nah, kalau di sini ukuran kertasnya itu adalah legal. Kita lihat di tab layout, kita cari size nya,
ada pengaturan kertas yaitu legal. Kalau misalnya di tempat teman-teman tidak ada, itu ukurannya adalah 21,59 cm kali 35,56 cm. Ini adalah ukuran kertas legal. Kemudian marginnya itu dibikin 3 kali 2,5 kali 2,5 kali 2,5 cm. Jadi ini bagian kiri 3 cm, bagian kanan 2,5 cm, bagian atas 2,5 cm, bagian bawah 2,5 cm, seperti itu. Untuk format font dan yang lainnya silakan disesuaikan saja. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, bisa didiskusikan di grup WA. Jadi diusahakan tidak personal chat, sehingga teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan informasinya, atau bisa ditanyakan di Google Classroom. Kemudian untuk kedua tugas ini deadline-nya cukup panjang, jadi saya akan mencoba memberikan deadline selama 1 minggu, dan tugasnya itu dikumpulkan di Google Classroom. Jadi kerjakanlah semaksimal mungkin, kerjakanlah dengan kemampuan Anda sendiri, karena tidak ada gunanya juga teman-teman mengcopy dari tugas teman Anda, karena di sini saya hanya ingin menilai seberapa jauh kemampuan teman-teman mengerjakan satu buah tugas berupa 2 buah dokumen, seberapa mirip teman-teman bisa kerjakan. Jadi usahakan kerjakan sendiri, jadi saya bisa tahu apakah saya mengajarnya itu lebih cepat atau lebih lambat, seperti itu. Sekian sampai di sini. Terima kasih.